Tetap setia selalu dengan The Home of Indonesia Motorsport Channel, di mana channel Maxstream yang Anda bisa saksikan bersama-sama dengan memang tidak diperbolehkannya hadir para penonton yang akan mensupport jalannya balapan ataupun juga untuk pegokar-pegokar terbaik Anda. Oleh karena itu Anda bisa beritahukan kepada saudara, handai taulan dan juga teman-teman Anda bahwa Anda bisa mendownload aplikasi daripada Maxstream melalui Google Play dan juga App Store. Tentu saja kami berterima kasih kepada Telkomsel by Telkom Indonesia yang sudah boleh menghadirkan dan juga selalu mengawal untuk acara ini bisa berjalan dengan baik. Mulai dari hari kemarin untuk putaran perdana yaitu putaran pertama dan di hari ini kita masuk untuk putaran yang kedua dari Asia Rock Cup Indonesia 2021. Baiklah para penonton Maxstream dimanapun Anda berada, saat tadi memang luar biasa sekali lagi. Itulah dia final pertama kita, yaitu untuk kelas kadet dan juga mini. Tapi sebentar lagi kita akan masuk untuk kelas kedua kita di final kali ini. Di mana saat ini untuk final kita berikutnya adalah untuk expert dan juga rookie. Kita akan kembali lagi untuk mewawancari salah satu pegokar yang mana memang akan menunjukkan aksi terbaiknya di kelas expert dan juga rookie ini. Tapi sebelumnya kita mungkin bisa melihat ke arah sana. Saat ini para pegokar-pegokar expert dan juga rookie sedang berusaha mendapatkan arahan yang terbaik dari pimpinan perlombaan kami, yaitu Mr. Mago Sarwono. Mungkin kita bisa mendengarkan sedikit tentang informasi beliau. Lap itu kira-kira tinggal 3-4 lap. Ya, jadi kalau sampai hujan, cuman untuk dianggap race ini finish, itu harus sisa 3 atau 4 lap. Kalau kalian melihat bendera kuning di semua pos, itu sama aja kalau kalian balap itu ada safety car. Jadi maintain speed, nggak boleh nyusul sama sekali. Ya, takut saya sebentar mau hujan soalnya. Jadi kalau saya lihat kira-kira 1 atau 2 lap lagi kurang untuk mencapai 100% biar balap ini dianggap. Saya nggak akan berhentikan kalian untuk ganti ban hujan. Ngerti kalian maksudnya? Ya. Jadi kalau kalian ngelihat bendera kuning di semua pos, itu namanya safety car. Maintain speed aja udah. Habis itu baru saya kasih bendera merah, kalian langsung ke timbangan. Oke? Jadi saya nunggu supaya balapannya resmi 100% dianggap poinnya full. Oke? Good luck semua. Ya. Wow, terima kasih banyak Mr. Mago Sarwono dengan arahannya, terutama memang saat ini di sekitaran Sentul International Karting and Motorcycle Circuit, mungkin arah sana lebih cerah ataupun juga memang masih cukup cerah, tapi kita bisa melihat saat ini cukup gelapnya di arah kanan ataupun juga selatan sendiri. Tentu saja ini membuktikan bahwa seorang Mago Sarwono selaku pimpinan perlombaan kami mengatakan akan ada pertimbangan demi pertimbangan dan tidak akan menghentikan balapan bila mana memang sudah memasuki untuk 110%. Dan kali ini mungkin kita bisa berbincang dulu dengan salah satu pegokar kita dulu, ada mungkin Prawira kali ini. Om, kita lakukan kali ini untuk final, kira-kira singkat saja, bagaimana dengan balapan final kita kali ini? Apakah memang dibandingkan dengan euforia sebelum tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang, apa yang berbeda? Ini lebih seru. Kenapa lebih seru, Om? Adanya COVID lebih seru. Adanya COVID lebih sedikit tapi seru. Untuk seru-seruan. Strategi untuk final, Om, singkat aja. Saya pengennya hujan. Luar biasa, beliau malah mengharapkan hujan, sedangkan yang lain mengatakan no, jangan sampai hujan, please, jangan sampai hujan. Tapi nampaknya salah satu strateginya adalah beliau mengharapkan hujan. Tadi kita sudah mendengarkan arahan langsung dari Mr. Mago Sarwono. Kita langsung menuju ke Mr. Dudi Anoni. Oke, terima kasih Bung Riki Sitompul yang sudah membantu kami berada di bawah sana di tempat start ataupun juga di green start tadi menanyakan kepada beberapa pegokat tentang jalannya race final untuk expert rock dan rookie. Dan di sana COC tentunya Mr. Bagus Sarwono yang juga sempat menyampaikan karena memang
kondisi cuaca saat ini ataupun juga di sore hari ini sudah mulai mendung, dan dipastikan pula tentunya sudah menyampaikan apabila dalam kondisi cuaca seperti ini, bahwa saja ketika memang sudah mencapai kurang lebih 100% ataupun dianggap bisa diambil raih poin, makanya tentunya balapan ini akan diberhentikan ketika memang sudah mencapai 75% lebih. Mungkin itu perkiraan dari saya tentang apa yang sudah disampaikan oleh seorang COC, itu Bapak Mago Sarwono. Dan kita lihat juga tadi tentunya bincang-bincang dengan salah satu pegokat, salah satunya yaitu pegokat dengan nomor start 408 atau juga 404 Dapat Rekardianto, yang juga balapan ini menginginkan adanya turun hujan, mungkin karena dia sangat percaya diri ketika memang turun hujan dia akan menjadi berada di urutan terdepan. Karena memang di balapan ini ada pegokat yang memang jago di lintasan kering dan juga jago di lintasan basah. Tentu juga ada pegokat yang memang jago di dua trek, baik lintasan kering dan juga lintasan basah. Karena memang situasi akan berbeda ketika pada saat ini tentunya para pegokat menggunakan ban ringat, ban kering, dan nanti tentunya juga kita akan lihat apakah terjadi hujan atau tidak pada kesempatan sore hari ini. Tentunya kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sampai diberikan turun hujan pada kesempatan sore hari ini sampai dengan akhir acara nanti. Kita lihat saudara-saudara sekalian, tentunya kali ini formation rolling start yang dilakukan oleh para pegokat expert dan juga rookie di kesempatan sore hari ini. Kita nantikan saja di mana beberapa kali dari perjalanan hit dan juga free final, seorang dari Fagih Alwi, tidak hadirnya Eris Mahfud, tentunya memberikan keleluasaan terhadap Fagih Alwi. Baik, beberapa saat lagi akan segera dilepas dan go Fagih Alwika ataupun juga Dapat Rekardianto, begitu pula Razen Talib dan juga Harbi Syahab. Satu pegokat yang kali ini sudah berhasil lepas, dan satu pegokat di sana terlihat nampaknya keluar dari racing line, berusaha untuk mencoba menggeser gokatnya masuk ke dalam racing line dan kembali on track. Kita nantikan saja saudara-saudara sekalian, nampaknya sudah bisa kembali berhasil di-on-kan gokat dari salah satu pegokat di sana. Kita nantikan saja bersama-sama bagaimana kali ini persaingan 4 pembalap ataupun juga 4 pegokat di urutan terdepan. Langsung saja mereka mulai membagi grup. Di grup kedua nampak 3 pegokat di sana. 4 pegokat di grup yang pertama, siapa saja kan di antara mereka kali ini ataupun juga hadir begitu. Oh, sayang sekali, nampaknya satu petugas mengeluarkan papan nomor 306 Gemi Prawira yang tertangkap kamera Jamstad, tentunya mendapatkan tambahan waktu tadi 3 detik bagi seorang Gemi Prawira. Dapat Rekardianto saat ini memimpin, berada di urutan pertama. Posisi kedua ada Harbi Syahab yang berada di urutan kedua, sementara itu Jason Andigara di posisi yang ketiga. Posisi keempat ada Fagih Alwi. Gemi Prawira yang berada di posisi kelima saat ini. Cukup jauh sekali tentunya Gemi Prawira, tertinggal oleh 4 kompetitornya di sana. 0.555 Dapat Rekardianto yang kali ini sudah mulai meninggalkan Harbi Syahab. Nampaknya terjadi pergeseran posisi bagaimana Jason Andikara yang kali ini harus tergeser posisinya ke posisi ketiga. Fagih Alwi yang selalu biasanya berada di urutan terdepan, pada saat ini tentunya Fagih Alwi mulai mendapatkan satu perlawanan yang sangat begitu hebat. Fagih Alwi yang kali ini harus memulai start berada di urutan yang keempat. Posisi keempat bagi Fagih Alwi, tentunya ini menjadi satu tantangan yang cukup berat, tantangan yang cukup besar bagi seorang Fagih Alwi untuk bisa mampu kembali tampil berada di urutan terdepan. Dan saat ini tentunya Jason Andikara yang menjadi perburuan pertama bagi seorang Fagih Alwi.
Kita lihat saja perebutan posisi ketiga. Jason Andikara yang sudah mulai khawatir dengan hadirnya seorang Fagih Alwi untuk mencuri, mengambil alih posisi ketiga yang ditempatinya begitu agresif, begitu cepat. Beberapa kali Fagih Alwi mencoba memberikan tekanan ataupun juga mencoba merusak konsentrasi dari seorang Jason Andikara. Kita lihat pula bagaimana persaingan perebutan posisi pertama yang saat ini ditempati oleh Dapa Rekardianto dan juga Harbi Sahab. Terpaut 0.175 saja, sangat-sangat begitu rapat tentunya dua pegokat terdepan, di mana Dapa Rekardianto sejauh ini masih mampu mengasapi satu kompetitor terbaiknya Harbi Sahab yang berada di posisi kedua. Kita lihat bagaimana Harbi Sahab beberapa kali melakukan percobaan untuk mulai kali ini memberikan tekanan demi tekanan kepada Dapa Rekardianto. Kita lihat 0.175 ini merupakan catatan waktu yang sangat begitu dekat, masih terus membaca pergerakan daripada seorang Dapa Rekardianto. Tentunya Bung Riki, perjalanan final kali ini, prediksi daripada Bung Riki, Fagih Alwi yang biasanya selalu tampil berada di urutan terdepan. Tetapi kali ini Fagih Alwi tertahan oleh dua kompetitornya. Di sana ada Harbi Sahab dan Jason Andikara. Apakah Fagih Alwi akan bisa berhasil berada di urutan terdepan dengan melalui dua pembalap terlebih dahulu? Masih dapat dimungkinkan nampaknya Kang Dudi Anune, karena kita tahu masih tetap berada di bawah 2 detik. Masih memungkinkan untuk 12 putaran ke depan untuk seorang Fagih Alwi. Nampaknya Fagih Alwi untuk bisa hadir sebagai yang terbaik pertama. Kita tahu sejauh ini dengan 52 detik poin 349 ini membuktikan bahwa seorang Fagih Alwi mempunyai kans cukup besar, mempunyai waktu cukup cepat, dan dia memang adalah peserta lebih cepat dibandingkan dengan seorang Dapa Rekardianto. Dapa Rekardianto juga tidak boleh terlalu cepat puas saat ini, karena seorang Dapa Rekardianto yang hadir tepatnya di kelas expert dan juga rookie sejauh ini memang menjadi pemimpin ataupun juga leader dari pebalap-pebalap ini. Tapi saat ini kita bisa melihat Dapa harus tahu bahwa seorang Fagih Alwi dengan 52 detik poin 349-nya tercatat sebagai pegokar tercepat dibandingkan dengan pegokar-pegokar kelas expert dan juga rookie lainnya. Menyusul adalah Harbi Sahab, Jason Andikara dan juga Fagih Alwi. Nampaknya terlihat tercatat di sini Harbi Sahab perlahan tapi pasti mulai mencoba untuk bisa mendekatinya. Walaupun demikian, waktu daripada seorang Harbi Sahab masih cukup panjang dengan 52 detik poin 657. Ini membuktikan masih memungkinkan untuk seorang Harbi. Apakah menyerang kali ini untuk seorang Harbi? Masih belum. 2 putaran dia masih terus berada di belakang Dapa Rekardianto di kelas ini. Betul sekali Bung Riki, setelah tadi sempat terbagi menjadi 2 grup. Di grup pertama persaingan 2 pegokat di sana, di mana Dapa Rekardianto dan juga Harbi Sahab bersama Jason Andikara dan juga Fagih Alwi. Di mana kali ini 2 pegokat yang berada di grup kedua yang juga sudah mulai bisa gabung di grup yang pertama. Itu tandanya perburuan posisi pertama yang kali ini masih belum bisa kita prediksi apakah Dapa Rekardianto ataupun juga Harbi Sahab, Jason Andikara dan juga Fagih Alwi yang akan berhasil menempatkan dirinya berada di posisi pertama. Fagih Alwi berpeluang besar untuk bisa berada di urutan terdepan karena memang beberapa kali Fagih Alwi seperti halnya di putaran pertama, Fagih Alwi selalu berada tampil di urutan terdepan. Begitu pula pada saat perjalanan hit dan juga free final, di mana Fagih Alwi yang kali ini juga menjadi pembalap tercepat dengan 52 detik poin 272 fases yang diraih oleh seorang Fagih Alwi ini menunjukkan bahwasanya posisi pertama, kedua dan ketiga yang dibuat oleh Dapa Rekardianto, Harbi Sahab dan juga Jason Andikara belum cukup aman karena sang predator yang berada di posisi keempat Fagih Alwi siap mulai mengancam posisi 3 terbaik saat ini. Menarik sekali perhatian kita sejauh ini bila tadi benar apa yang dikatakan seorang Dudi Anune ataupun juga Kang Dudi, di mana ada 2 grup, tapi kali ini 2 grup tersebut sudah mulai menyatu dan satu grup ini saling berlem, terjadi kesempatan saja di sana antara Harbi Sahab dengan Jason Andikara. Terlalu bernafsunya Jason Andikara, bahkan di saat terakhir tepatnya Sentul International Karting, nampaknya Jason Andikara seperti melakukan pemaksaan saat dirinya melakukan overtaking kepada balap yang di depannya tadi, yaitu Harbi Sahab. Betul sekali, di mana momen ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Fagih Alwi, Bung Riki.
di mana posisi keempat yang ditempati Fagih Alwi kali ini pun naik sudah ke posisi kedua setelah satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang Jason Andikara. Harbi Shahab yang juga harus tergeser posisinya berada di posisi ketiga. Jason Andikara di posisi keempat, ada Kenzi Haikal di posisi kelima, Ahmad Nadir di posisi yang keenam, sebentar itu Freddy Rostiawan di posisi ketujuh, ada Gemi Prawira di posisi ke-8, ada Razen Talib di posisi ke-8. Jason Andikara, sayang sekali bagi Jason Andikara setelah tadi crash yang sangat begitu keras, di mana Jason Andikara mengalami masalah pada mesin go-kartnya, dan sangat disayangkan tentunya bagi Jason Andikara setelah tadi sempat berada di posisi kedua dan akhirnya pun harus masuk pit terlebih dahulu. Sangat disayangkan tentunya, ini satu kesalahan yang cukup besar dilakukan oleh seorang Jason Andikara setelah perburuan posisi pertama dengan 3 kompetitornya di sana. Kali ini pun harus direlakan begitu saja kepada Dava Rekardianto, Fagih Alwi, dan juga Harbi Shahab Bung Riki. Benar sekali, saat ini sudah memasuki untuk 6 putaran lagi. Tercatat nama-nama seperti Dava Rekardianto, konsistennya seorang Dava Rekardianto. Tapi jangan lupakan pegokart yang cukup cepat dibandingkan dengan pegokart lainnya, yaitu adalah Fagih Alwi. Alwi Fagih sudah berhasil menjadi pemimpin untuk jalannya balapan kita kali ini. 6 putaran yang sudah kita lakukan, beberapa putaran-putaran lagi menjelang finish daripada peserta-peserta ini. Masih nampaknya tercatat sudah mulai berganti dengan posisinya. Walaupun memang start agak sedikit di belakang, tapi perlahan tapi pasti tertati-tatinya pebalap yang satu ini, dia sudah mulai naik ke posisi pertama, bahkan meninggalkan Kenzi Haikal, Ahmad Nadif, Dava Rekardianto. Fagih Alwi kali ini memulai mengunci posisi pertama sampai dengan bendera finish nanti. Betul sekali Bung Riki, seperti apa yang tadi kita sampaikan bahwa saja Fagih Alwi yang selalu tampil berada di urutan terdepan, dan tentunya ini mampu dibuktikan oleh Fagih Alwi, di mana lap by lap Fagih Alwi melalui pertarungan yang sangat begitu ketat, dan akhirnya pun posisi pertama mampu diraihnya dengan baik di sisa perjalanan 5 lap akhir bagi Fagih Alwi. Dava Rekardianto nampaknya tidak mampu menahan laju daripada seorang Fagih Alwi. Posisi pertama yang ditempatinya sejak lap pertama oleh Dava Rekardianto, yang akhirnya pun kali ini harus pupus pindah tangan kepada seorang Fagih Alwi. Harbi Shahab di posisi ketiga dan juga Kenzi Haikal berada di posisi keempat, dan ada Ahmad Nadif yang berada di posisi kelima. Freddy Rostiawan di posisi ke-6, Jason Andikara sayang sekali tentunya harus mengakhiri perjalanan final kali ini setelah mengalami masalah pada dapur pacu mesin go-kart dari Jason Andikara. Berpeluang besar untuk naik podium bagi Jason Andikara, tetapi sangat disayangkan di mana mesin go-kartnya pun kali ini tidak mampu lagi melaju. Dan lihat Bung Riki, tentunya hujan yang sudah mulai turun. Ini yang dikhawatirkan oleh seorang Inilah dia, Siosi kita, Mr. Bagus Sarwono bahkan nampaknya sudah tahu, karena arah di daerah Sentul ini, arah selatan nampaknya sudah mulai turun hujan, dan saat ini bendera sudah mulai diberikan dengan bendera kuning. Apakah tentu saja balapan ini akan diakhiri karena memang hanya tersisa 3 putaran, Kang Dudi, memungkinkan untuk balapan ini untuk diakhiri. Nampaknya sudah lebih dari 75% secara keseluruhan untuk total bagi pegokar-pegokar di kelas expert dan juga rookie ini. Betul sekali, situasi kali ini pun sudah mulai berbeda. Prediksi yang sangat begitu tepat daripada seorang COC Bapak Bagus Sarwono, bahwa saja memang dia tadi sudah menyampaikan kepada para pegokar sebelum start dimulai. Mr. Bagus Sarwono sudah menyampaikan andai saja terjadi hujan, tentunya apa yang dikatakan oleh Mr. COC benar-benar terjadi kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Bung Riki, karena balapan sudah mencapai 75%, di mana menyisakan 3 lap terakhir, dan beberapa petugas lintasan pun kali ini mengibarkan bendera kuning di sana dari seluruh pos yang berada di lintasan Sentul Karting International Circuit. Nampaknya red flag Bung Riki sudah dikibarkan. Dan berakhir sudah tentunya perjalanan final untuk expert dan juga rookie dihentikan. Tanda selamat untuk go-kart yang paling cepat di saat tadi, Kang Dudi, di mana kita tahu
setelah tadi Dava Ricardianto berhasil dilewati, maka berarti adalah peserta terdepan adalah Fagi Alwi. Selamat untuk Fagi Alwi dari Tanada Racing Team.